Yes, Oke. oke. Udah terlihat jelas harusnya ya, Lihat ya teman-teman apakah ya, silakan komentar jelas apa enggak. Katanya gini, jaringan ini akan kuat atau rapuh. Kalau udah ke Yuni Yuni kayak jadi sentron banget sih, gitu ya. Ini kayak FTV. FTV ya, udah lama nih kan nggak ada Seperti FTV kayak dan FTV. ya. Jadi pengennya pasti teman-teman kuat dong ya, nggak pengen rapuh. Walaupun bulan puasa ini kayaknya ngelihat es teh manis tuh agak rapuh gitu. Nggak Tapi saya rapuh. yakin kakak-kakak sini punya apa sih istiqomah gitu ya, Untuk nggak akan tergoda gitu hanya karena es teh gitu ya ya. enggak lah, gila lo gara-gara es teh aja. Dan Kita punya integritas. ya, dan kita harap juga di jaringan kakak-kakak sekalian juga bukan jaringan yang rapuh, tapi memang jaringannya sudah kuat ini Pastinya, sedari awal gitu ya. pastinya lah. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang kemudian biar teman-teman di sini lebih pahami. Maksudnya apa sih jaringan ini akan kuat atau rapuh? Yuni kira-kira tahu nggak? Nah, apa ini maksudnya? Saya mau belajar nih sama Ya Bapak udah, Irianto nih. aku cerita dikitnya. Ini mungkin juga pernah dialami teman-teman atau mungkin teman-teman melihat dialami oleh timnya atau tim orang lain gitu ya mengenai hal ini. Ini kemana sih ini perginya? Oh ini dia. Nah, ini sedikit cerita. Ini mungkin teman-teman sendiri yang mengalami atau mungkin tim orang lain yang atau tim teman-teman yang teman-teman lihat. Dia seorang leader loh. Oke. Jadi lumayan lah kayaknya mungkin sudah berada di yang living itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Hmm. Dia pun sudah mulai punya tim di bawahnya sudah mulai enroll gitu ya. Nah, tapi dia suka merenung di sendirian seperti ini. Kenapa dia merenung, Pak Dia Bill? merenung karena dia lagi mikir, kok aku nih, saya ini merasa sendiri loh. Sementara Oh, orang-orang lain di sana kayaknya kok berkelompok gitu ya. Brand wah. partner lain kayaknya ada temennya. Hmm. Kok saya sendirian? Nah kan, dia melihat, mikir, lihat, apa ini dia lihat ke atas nih. Apa itu lagi sibuk. Terus, kok nggak responsif? Aku tanya hal ini, jawabnya 3 hari. Tanya yang ini, kok nggak dijawab-jawab. Jawab. Tanya Ya. yang ini, dibilangnya tarsok, tarsok, tarsok. Terus diajakin ketemuan, nggak bisa hadir, gitu kan. Terus nggak seperti yang dibayangkan. Kalau teman-teman nih, kalau boleh saya tanya, harapannya teman-teman punya upline seperti apa sih? Ayo jujur aja, Bupu nggak ada upline-nya. Nggak tahu deh. Aku Ada. dia sebelahnya malah ya, Mbak, di tangan sama Oh, itu sama sama-sama. sekarang. Ayo, jujur aja. Pengennya keburu lapar nanti ya. Ngomongin makanan ya. Seperti apa sih pengennya punya upline? Kalau Juni seperti apa? Pasti kebalikan dari Papi udah sebutin satu-satu ya, yang responsif, kalau ditanyanya nggak lama jawab, kemudian yang benar-benar support apapun yang kita mau dia selalu ada, kemudian Oh, kalau misalnya ada challenge dia akan ngasih tahu gini 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 cara strateginya yang baik gitu, yang benar-benar bisa buat tadi kan kita lagi challenge nya Papi ya, iya. ngasih tahu nih cara yang baik dan benarnya bagaimana Terus itu adalah tipe leader yang saya leader mau. yang kamu mau ya kadang-kadang ada juga loh yang mau kalau leadernya dicolek minta diminta orderin dia ngorderin, Oh, minta anterin barang dia anterin barang, suruh ngambil di JEC ke JEC dia ngambil. kalau Nah, ke JEC ya. ke JEC dia ngambilin, terus minta tambahin orang dong di bawahnya di enrollin ditambahin orang. Tapi deh kayak bisa aja. Itu itu leader atau pesuruh ya? Nah, itulah dia, tapi dia tuh merasa sendiri banget nih orang. Dia udah berbulan-bulan dia ngiri gitu ngeliat kok yang lain kayaknya apanya peduli gitu ya kok di tempat saya kayaknya sendirian jalanin apa-apa sendiri, nyari tahu sendiri. Terus dia mulai deh lirik-lirik kiri, lirik-lirik kanan. Oh, Duh, kok jaringan lain tuh lebih ramai ya. Sana lagi bikin eh, acara-acara oil gitu. oh di awal Di banyak kolaborasinya Alfai, gitu ya, Pi. sebelah sini lagi bikin training kayaknya tuh Hmm. mengundang pembicara ada Kak Lisa kayaknya diundang ya kan yang sini lagi bikin esensial booth yang sana lagi bikin apa lagi sih esensial yang kita punya LS gitu. EOS gitu kan dah postingannya keren-keren terus wah seru-seru kok postingan mulai deh mikirin isi leader setelah jaringan nih gua Jadi gitu terlintas lah gitu. terlintas Ya. upline gua nggak asik nih
kayaknya gue salah tempat nih. Oh Walaupun ya. dia itu sekarang sebenarnya udah senior staff dan ilmu eksekutif nih. Oh, udah Mm-mm. gede nih OGV-nya berarti ya. Udah gede, orang di bawahnya eh udah eksekutif. Udah eksekutif, dia udah punya dua kaki, dia udah eksekutif gitu kan. Dia sendiri akhir tapi capek kok membinanya ini sendirian gitu. Cuman ya sudahlah, mungkin ya aku salah jaringan gitu. Terus dia pikir salah jaringan, terus dia melihat lagi nih, kalau begitu nih kalau aku salah jaringan, katanya dia. Mungkin apakah ada jaringan lain yang bisa memberikan apa yang saya pengenkan? Hmm. Ada jaringan lain yang upline-nya seperti yang saya cita-citakan. Hmm. Tiap hari dia mikir begitu aja, dia ngeliat-ngeliat tuh jaringan lain. Kayaknya ini seru nih upline-nya. Hmm. Wah, upline-nya ini kerjaannya kayaknya karaokean sambil bahas meeting, Bisa katanya. gitu ya. Bisa ya? Bisa, 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 bisa. Oh, seru-seruan deh. Nah, terus dia tanpa dia sadari dari tiap hari, tiap jam dia mikirin, nyari-nyari, banding-bandingin dengan tempat lain, dia nggak inget loh kalau ternyata itu dia. Hmm. Ternyata di bawahnya dia itu yang kaki eksekutif itu kan dua kaki ya teman-teman, bener nggak sih? Punya dua kaki, masing-masing kaki juga sudah berkembang, sudah rekrut sana sini sini. Itu mereka juga sama lagi mikir, ini upline gue ngapain sih? Tiap hari kayaknya merenung, tiap hari kayaknya bingung. Tiap hari Di, juga ngeluh mungkin ya. tiap hari ngeluh, ditanya ini nggak dijawab, ditanya itu responnya lama, minta bantuin ini begitu, minta bantuin begitu begini, Hmm. ya kan? Jadi downline-nya sendiri ternyata adalah sama seperti dia di posisi yang sama bahwa ini upline gue ngapain? Kok gue kayaknya apa gue salah jaringan ya kata dolennya. Kok upline gue nggak responsif ya kan katanya gitu. Nah, jadi teman-teman ini harus mulai berpikir loh bahwa setiap teman-teman kemudian lagi memikirkan tempat lain. Apakah teman-teman juga sudah memikirkan downline, downline atau tips di bawah teman-teman? Gitu kan? Karena mereka adalah orang-orang yang juga mencari cocok lagi sosok seorang upline ya. Nah, terus akhirnya teman-teman harus mulai sadar nih bahwa sponsor, kalau kita kemudian berpikir untuk berubah sponsor atau sponsor change, itu sebenarnya sering dimulai dari ada ekspektasi yang nggak ketemu. Jadi ada harapan yang kemudian eh, kok saya nggak dapat sih di tempat ini. Dan adanya saya kayak kelihatannya gitu Ya, ya, ya. kelihatannya di sebelah sana Di adalah sebelah. seperti yang saya inginkan. Hmm. Pernah nggak sih teman-teman berpikir begitu? Atau sempat pernah dulu kepikiran. Atau mungkin bukan teman-teman, tapi adalah kenalannya teman-teman. Oh iya ada tuh downline saya. Oh iya ada, bukan downline deh. Ada tuh yang saya kenal. Iya dia merasa begitu gitu kan. Bahwa ada ekspektasi yang nggak ketemu, terus mulai berpikir untuk melakukan sponsor change gitu kan. Jadi sebenarnya itu hampir nggak pernah dimulai dari salah jaringan, tapi karena ada perasaan nggak dibina, perasaan nggak diperhatiin, perasaan sendirian, dan ketika perasaan itu nggak bisa diselesaikan, akhirnya mikir-mikir kayaknya seru juga deh kalau kita bisa pindah sponsor gitu. Pernah nggak kepikiran hal gitu atau melihat ada hal itu yang bisa terjadi? Gimana Yun? Kok pengalaman kita, maksudnya kalau Kalau sama kakak-kakak di sini mungkin ya, Pi ya. iya, cuman kayak kalau kita menangani orang-orang yang kemudian ada keinginan untuk hal itu, kan sering juga ya, terus kemudian kita melihat kayaknya nggak perlu deh sampai pindah sponsor itu kan. Padahal seringkali ini karena tidak ada komunikasi aja loh sama kedewasaan bersikap kita gitu ya, atau upline atau siapapun yang akhirnya kita merasa seperti itu ya. Jadi komunikasi yang nggak terpenuhi ini, ekspektasi yang nggak terpenuhi ini dengan komunikasi yang nggak jelas, mulai banding-bandingin, ada timbul rasa kecewa, baru akhirnya muncul ide pindah sponsor itu sebenarnya jadinya bukan akar masalahnya bukan
pindah sponsor semuanya akan baik, selesai gitu ya. akan selesai gitu ya. Itu sebenarnya hasil akhir dari rasa emosi kita yang menumpuk ya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi pada sih yang sering terjadi sebenarnya Yun. Salah sponsornya atau salah ekspektasinya. Balik lagi itu ke pribadi masing-masing sebenarnya ya. Jadi teman-teman yang tahu dan teman-teman juga yang memang menjalankan organisasinya. Cuman mana yang lebih sering ya kalau ya kita mungkin telusuri gitu ya Pak ya. Baik lagi ya, yang sering masuk ke kitanya ya. Jadi nggak ini tidak bisa meratakan gitu, case by case semuanya. Jadi kebanyakan memang adanya mungkin ekspektasi yang memang yang tadi ya ada tuntutan harusnya seorang leader tuh kayak gini loh, cerminnya seperti ini loh gitu ya. Saya mau lihat kok leader sebelah seperti ini, tapi kok leader saya kok nggak bisa seperti ini gitu. Jadi balik lagi ke ekspektasi kita masing-masing gitu ya. Jadi Ada ekspektasi itu kayak tadi kita sebutin ya Yun, bahwa ekspektasi kita terhadap seorang leader, kamu punya 10 harapan untuk leader kamu. Sebenarnya 10 harapan untuk leader kamu itu harus ada di diri kamu. Kamu harus punya 10 hal tersebut. Ya, apa yang kamu expect dari atasanmu, dari leader kamu, itu harus kamu punya. Karena itu kemungkinan di-expect sama downline kamu. kita benar. Ya, jadi kita tak hanya menuntut di sini. Ya, dan biasanya tuh orang apa yuk kita suka bilang istilahnya Rumput tetangga biasanya lebih hijau kalau kita lihat. bener. Oh iya, terlihat lebih hijau gitu ya. Iya. Terlihat ya, ini balik lagi ya, Papi ya. Tapi kalau di rumahku bener sih, rumput tetanggaku tuh lebih hijau. Rumput di rumahku mati gara-gara pembangunan dan dia belum tumbuh-tumbuh, aku belum lagi tukang rumput lagi. Jadi memang pasti aku bilang rumput tetanggaku lebih hijau. Nah, Tapi rumput yang hijau seperti apa ya kita nggak tahu prosesnya yang terjadi di dalamnya ya kan gitu ya. lihat tadi Yuni udah bilang bahwa highlightnya di sini adalah kata-kata terlihat lebih hijau. Karena kadang-kadang yang terlihat lebih hijau itu belum tentu sehijau yang kita lihat. Prosesnya di dalamnya ya. Atau proses di dalamnya. Kita banyak salah contoh ya. Jadi gimana sih? Misalnya kita lihat, ih kayaknya kok dia lebih begini, lebih begitu, kok dia lebih hijau. Seharusnya apa yang kita lakukan? Kita pindah rumah Enggak ke dong. tetangga yang rumputnya lebih hijau, kita ketok, gue pindah dong. Karena rumput kamu lebih hijau nih. Dari saya gitu ya. Jadi harusnya apa yang dilakukan dong? Yang kita lakukan adalah teneng, silakan mampir. Ya, nggak lain nggak bukan kita hijaukan juga rumput kita gitu ya. Jadi bukan pindah, tapi kita sudah mulai melihat akar yang terjadi dalam organisasi kita atau organisasi teman-teman. Kalau terjadi memang masalah atau konflik, itu memang hal yang tidak bisa dihindari sebenarnya. Karena memang kan kita adalah people to people gitu ya, Pak. Ya, kita bertemu dengan 10 orang, bertemu dengan 100 orang, kita ketemu juga dengan 10 pemikiran yang berbeda, 100 pemikiran berbeda. Jadi masing-masing dari kita, bagaimana cara kita menempatkan diri kita nih. Jadi bagaimana tadi komunikasi itu penting teman-teman. Jadi once komunikasi itu istilahnya terputus atau mungkin nggak baik gitu ya, ya hasilnya pun yang kita sering melihat adalah terjadinya emang akan terjadi slack ya gitu ya Pak ya terjadi gitu. Jadi kalau kita gesekan itu memang iya gesekan yang positif itu perlu tapi di dalam organisasi sebenarnya untuk saling membangun sebenarnya. Karena kan ada istilah kan pisau menajamkan pisau, manusia juga menajamkan samanya gitu kan ya. Jadi sama-sama bertumbuh. Jadi kalau kita mau hijaukan lihat tentang hijau ya kita jangan mau kalah, kita juga mau jangan mau kalah hijau gitu ya. Jadi kita lihat organisasi kita apa sih yang perlu dikembangkan, apa sih yang perlu kita bangun lagi, misalnya komunikasi. Tadi kalau lihat teman-teman sebelah mungkin dia banyak kegiatan DAW yang memang membantu mereka menjadi lebih hijau, ya kenapa kita tidak aplikasikan juga ke dalam jaringannya kita. Kalau memang itu positif buat pembangunan atau kelancaran organisasi kita. Jadi gak perlu pindah rumah tapi kita serap ilmu yang menjadikannya hijau biar kita juga bisa hijau juga gitu kan. Jadi kita lihat kelompok yang lain sehat ya kita juga bisa sehatkan organisasi kita sih. Jadi bukan pindah itu rumah ke sebelah yang lebih hijau. Tapi mari kita rawat lagi nih, kasih pupuk misalnya kan mungkin
tanahnya kita ganti atau kita pakai apalah gitu ya. Tapi mungkin tahu alih-alih tanaman gitu ya, bagaimana cara menghijaukan si tanaman atau rumput kita. Iya, jadi aku suka sih ceritanya kayak ini tadi bahwa kita hijaukan rumput kita sendiri bahwa benar kita di downline kita ada 10 10-nya punya ekspektasi terhadap jaringan tersebut gitu ya. Dan apa yang kurang komunikasi harus bagaimana komunikasi dilakukan terhadap 10 orang atau bahkan kalau sudah meningkat jadi 100 harus seperti apa gitu kan channelnya apa. Nah, itu juga harus dipikirkan. Pupuknya, nah pupuknya berarti apa sih yang membuat jaringan ini atau rumput ini menjadi lebih hijau? Oh, berarti mungkin bikin kelas DIY seminggu sekali, bikin training produk baru sebulan sekali, atau bikin mengenai apa namanya training mengenai bisnis info, terus bikinlah gimmick-gimmick kayak kemudian What itu juga penting juga one Pak on Bebas. one Iya, ya penting benar. one. Dan itulah ketika bisa aja mereka juga ada masukan ya katanya ini tadi manusia menajamkan manusia juga karena walaupun kita sebagai upline tapi ke downline kita mungkin punya pengalaman yang lebih di bidang Iya. tertentu kita bisa memanfaatkannya juga gitu kan. Jadi itulah pentingnya untuk kita kemudian lebih mawas diri, internalisasi diri, melihat ke dalam jaringan, kita kembangin deh nih yuk jaringan. Kenapa nyari jalan pintas kemudian pindah ya? Kita sudah punya jaringan yang kemudian kita bentuk dan akhirnya mereka juga kenal sama kita karena kita yang enroll gitu kan. Terus kenapa kita tinggalin kan gitu ya? Seharusnya Dan dirawat berarti ya Pak. seharusnya dirawat. Karena tadi Yuni bilang kan bahwa ada 10 orang di bawah kita atau 100. Kalau teman-teman kira-kira ada berapa nih di dalam timnya? Mungkin ada yang lebih dari 5. Ada lebih dari 5 sih. Ada nggak yang punya tim 5 orang di bawahnya? Atau mungkin Ibu Lina atau Ibu Ruri berapa tim kira-kira di bawahnya? Sampai nggak 10? Pasti lebih sih kayaknya. Ya kan? Ada, Kak Ruli, oh nggak ada. Ada apa nih Kak? Banyak. Banyak. Banyak kan. Nah, banyak itu kan berarti semuanya masing-masing punya pemikiran gitu ya. Dan masing-masing pasti harus dikumpulin, disatukan pemikirannya biar sama. Kalau enggak kan memang kita Iya. people bisnis ya. Kita harus bisa menyelaraskan semua pikiran itu menjadi satu. Dan ingat ya bahwa ternyata masing-masing kita ini ada banyak orang yang katanya Ibu Lina itu tadi, itu semuanya adalah merupakan upline ya semuanya mungkin punya pemikiran rumput tetangga kok lebih hijau ya jadi jangan hanya kita mikir rumput tetangga lebih hijau loh downline kita mungkin juga berpikir iya upline gue dari tadi nggak ngapa-ngapain lo mikirinnya tetangga doang jangan-jangan memang lebih hijau tetangga kan gitu ya kita semua ini adalah upline kita semua punya downline downline ini juga semuanya apa look up ke kita kita harus tahu gimana caranya menghandle sebagai leadernya, menghandle downline kita. Kita memahami keinginan kebutuhannya mereka berada di jaringan kita itu mau ngapain, bukan? Sehingga kita tahu bergeraknya ke arah mana nih Yuni. Benar. Ya kan? Karena downline kita mungkin ada yang cuma mau, aku cuma mau pakai doang kok, kalau aku butuh aku beli. Tapi ada juga yang saya pengen dong kalau punya kesempatan berbisnis dan punya penghasilan dan pergi ke Okinawa kayak Ibu Lina kemarin, itu gimana caranya ya? Ya kan dia pasti ada keinginan untuk berkembang Yes. dan ada yang tertarik mungkin hanya menawar-nawarkan dan kemudian dia mendapatkan penghasilan misalnya dari dia nawarin itu gitu ya tanpa dia berpikir untuk mengembangkan kakinya. Nah ini kan masing-masing kepala ini punya pemikiran yang kita harus akomodir di dalam jaringan kita ya kan dan akhirnya jaringan masing-masing orang ini terakomodir dan mereka akhirnya melihat kita adalah sebagai upline-nya dan tanpa dia sadari dia akan menduplikasi caranya kita apa namanya mengayomi orang-orang di bawah dan dia akhirnya mengayomi orang-orang di bawahnya dia dan akhirnya mereka semua merasa bahwa gila rumput gue hijau banget di sini Yes. gue nyaman banget berada di sini nggak perlu dia lihat-lihat tetangga jadi keinginan untuk kemudian pindah sponsor atau ekspektasi yang nggak ketemu itu nggak ada semuanya didapat jaringan ini gitu ya kan jadi wahai para upline coba deh pikirkan hal tersebut ya kan ini Yes. terus selanjutnya kita akan lihat Dari sisi yang livingnya Pak. Iya, bahwa sisi yang living ya benar. Bahwa
di yang living sendiri pun sebenarnya sudah ada juga di PNP-nya kita, ya juga kebijakannya kita dan prosedurnya kita, bahwa kita tidak pernah mengencourage teman-teman sekalian once sudah terdaftar di yang living, sudah istilahnya kan di open daftar sudah menuliskan tuh bisa ya nama enroll dan sponsor, dan terbentuklah akunnya teman-teman. Saat itu juga kita sebenarnya tidak mengencourage teman-teman untuk berpindah dari satu sponsor ke sponsor lain sebenarnya. Betul banget. Dan itu bukan hanya yang living sih, Yun. Kayak Ya, di semua multi level marketing. Karena kalau begitu, harapan kita sih begitu orang mendaftarkan diri, ya, dia udah yakin sama pilihannya ada di situ. dan settle gitu ya, Dan Pak, ya. settle di situ. Karena kalau kemudian sebuah direct selling menormalisasikan untuk perpindahan sponsor, seperti apa kacaunya dunia di dalamnya. Ah, bosen aku mau pindah ke sana. Pindah. Akhirnya dia sendiri nggak settle-settle. Nggak jadi orang juga di yang living mau dijadikan manapun karena selalu berpikir nyari tempat baru lagi di mana ya. Pemikirannya sudah seperti Yes, itu ya. dan capek banget kan tiap hari. Tiba-tiba 5 orang jalan saya pindah ke sana nih. Oh, GV saya turun lagi dong. Oh, yang tadinya saya sudah eksekutif, ya balik jadi senior star nih, ya kan? Ya. Yang di sana tiba-tiba dari star, kok naik jadi eksekutif udah mau silver, tapi bulan depannya turun lagi. Nah, seperti apa tuh? Jadi tetap menjaga struktur organisasi teman-teman tetap sehat dan memang bukannya malah turun tapi terus nampak gitu ya untuk kerennya ya. Yes, betul. Seperti itu karena kemudian kita lihat sih memang sebenarnya ada jalannya kan, tadi Yuni bilang bahwa ada sih sebenarnya proses-proses untuk pindah sponsor, tapi ada syarat-syaratnya, ya kan, dan syarat-syarat itu ada konsekuensinya pastinya, tapi kemudian tentunya tidak instan karena butuh waktu dan namanya sifatnya pengajuan nanti kalau boleh di statement di awal, karena bisa jadi tidak disetujui, bisa jadi setujui. Jadi tetap tadi kan ada konsekuensinya, bisa disetujui atau enggak jadi jatuhnya gitu ya. Dan konsekuensi lain, teman-teman udah bangun jaringan dan teman-teman harus tinggalkan jaringannya itu di belakang. Jadi seperti teman-teman mulai lagi dari awal gitu ya. Padahal teman-teman sudah punya teman-teman yang di bawahnya, punya organisasi yang cukup mumpuni gitu ya sebenarnya ya. Nah, jadi memang ada jalannya tuh kayak seperti labirin-labirin itu, ya kan? Tapi teman-teman jangan deh berpikir untuk kemudian kayaknya kalau saya pindah ke sana saya bisa lebih cepat nih, gitu ya. Itu menjadi shortcut ya untuk mempercepat peningkatan rank karena teman-teman pikir kalau di sana kayaknya rame deh, kayaknya saya akan terbina dengan baik dan benar nih, akhirnya saya bisa uprank terus setiap bulan gitu ya. Karena kemudian kalau kita menormalisasi shortcut pasti ada resiko-resiko yang akan kita terima gitu kan, karena seperti tadi dibilang rumput tetangga yang terlihat hijau ternyata pas kita sampai di tetangga nggak hijau-hijau banget loh, ternyata banyak pitak-pitaknya, ya kan, ternyata kayaknya sebelah sini kayak mulai mau mati tuh gitu kan pas kita lihat dari dekat. Jadi memang yang terlihat di Instagram belum tentu memang itu yang terjadi gitu. Nah, akhirnya kita lihat nih, kalau kita lihat bahwa yang cepat itu belum tentu benar ya. Ya, walaupun harapan kita cepat dan benar itu adalah yang terbaik gitu ya. Cuman jangan membuat kita jadi silau. Ya kan, karena kita belajar aja, kata ini tadi dari sebelah, kita lakukan yang namanya ATM. Apa itu ATM? Coba Anda bisa jawab. Kakak bisa tahu nggak istilah ATM? Saya juga nggak tahu nih, Papi. ATM itu bukan singkatan automatic teller machine, tapi ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Ya kan? Kita bisa mengamati, oh dia bikin kelas seperti ini. Kita bisa ikut yuk, kita modifikasi tapi karena agak berbeda nih culture dari jaringan kita. Ya, sesuaikan ya Pak. Iya, kita lakukanlah yang namanya copy with pride. Ya, kita mengopi sesuatu, nggak apa-apa loh. Ya kan? Asal memang untuk kebaikan. Orang lain juga mungkin senang-senang aja kok, sama nih kayaknya kegiatannya, ya udah nggak apa-apa lah demi kebaikannya mereka juga gitu kan. Nah itu ya, jadi teman-teman kita harus melihat strateginya seperti apa, kita harus melihat peluang, kita harus melihat momentum untuk kemudian kita mengambil keputusan gitu. Kita berstrategi untuk jaringan kita sendiri dulu,
gitu ya. Bagaimana sih itu menjadi lebih hijau. Nah, terus akhirnya kita lihat lagi nih, setelah itu semua, aku suka kehilangan kursor ini deh, ya kan? Nah, kita mulai dari refleksi diri. Nah, refleksi diri, sudahkah saya, sebelum kayaknya kita mau berpikir pindah, tapi refleksi diri dulu. Sudahkah saya menjadi seperti yang saya harapkan, upline saya yang saya harapkan? Apakah saya sudah membuat tim saya menjadi lebih hijau? Apakah saya membina dengan amanah, gitu kan? Komunikasikan saja secara terbuka gitu ke diri sendiri. Kemudian tadi kata Yuni, bisa lakukan one on one dan sebagainya, Benar, ya kan? benar. Karena upline itu kalau kita nggak nemu yang persis di atas kita, kita carilah lebih ke atas lagi upline yang amanah. Kalau kita memang merasa butuh dibina. Ya. Kalau nggak ketemu, kita selalu punya teman-teman sales, ya Nah, kan? Yang bisa jadi balik lagi langsung ke yang leading yang memang selalu bisa bersedia untuk membantu teman-teman sekalian gitu ya. Apalagi pasti senang sekali kita ya kalau punya teman-teman BP yang semangat, banyak bertanya, tapi dia nggak punya upline ya udah, ayo aku bantuin. Pasti akan seperti itu sih. Ya, jadi jangan pernah merasa nggak punya upline dan merasa bahwa tempat lain lebih baik. Gali dulu dari sisinya teman-teman ya dan jaringannya, dan kemudian carilah kita kalau memang nggak ketemu upline-nya yang amanah tersebut. Nah, akhirnya setelah itu kita lihat lagi klarifikasi nih. Tadi kan Kak Yuni bilang bahwa ada sih memang cara-caranya, tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini apa aja sih Kak Yuni sebenarnya? oke. Ada beberapa tipe yang nanti ya, Pak ya. Jalurnya ada nih. Mungkin di awal pas teman-teman misalnya pendaftarkan teman-teman baru atau teman-teman barunya mendaftarkan sendiri misalnya sebagai brand partner yang living, pada saat di awal kita kan nomor ID itu banyak ya, Pak ya, 7 atau 8 angka biasanya gitu kan ya. Somehow mungkin karena mungkin nah, kita tidak pernah mengencourage teman-teman misalnya untuk mendaftarkan teman-teman baru itu misalnya jelang akhir bulan. Karena biasanya kan di pepet-pepet gitu kan jadi terburu-buru gitu loh istilahnya papi ya. Jadi pada apalagi kalau sudah jamnya mungkin juga jam yang benar-benar udah mau ganti bulan gitu sebenarnya gitu ya. Kita tidak mengencourage tapi somehow mungkin pada saat teman-temannya dikasih mungkin angkanya pada saat teman-teman input ceklek lah mungkin angka 3 jadi 7 misalnya atau 5 atau jadi berapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa dibantu sama tim member service-nya kita dalam 5 hari. Ini bukan 5 hari kerja ya, tapi 5 hari kalender. Kalau memang ada mau dikoreksi segala macam, ya teman-teman bisa langsung hubungin tim member Kalau masuk ini service-nya. maksudnya kalau dia salah sponsor ya? Iya, nomor angkanya harusnya tadi Oh, 7, taunya pada saat sudah ter-create akunnya, kalian udah ter-create sponsornya nih iya, udah termasukin, kemudian sudah 7, dia tulisnya 5, ternyata yang 5 itu Irianto. mm-mm. Jadi dia masuklah ke saya nih. Iya, kalau yang 7-nya mungkin nggak tahu siapa gitu yang nama ini. 7 Yuni. Bisa jadi atau yang di luar jaringan malah gitu. Ya Teman-teman kan? punya waktu 5 hari prosesnya. Oke. Kemudian Hanya 5 hari kita kasih ya. 5 hari kalender. Oke. Jadi ini Terus bukan hari kerja ya, teman-teman, tapi kalender gitu ya. Kemudian yang pasti ada form tentu yang harus diisi dan harus dilengkapi dan juga ditandatangani. Kemudian approval super team ini kalau memang sebenarnya juga tidak encourage ya teman-teman ya. Tapi baik lagi jikalau terjadi, nah ini eh, butuh form lebih banyak, butuh tanda tangan support tim yang lebih banyak. Dan konsekuensinya adalah satu, tidak akan kehilangan tim kalau memang teman-teman sudah punya tim di dalam jaringan teman-teman. Kemudian tidak serta-merta akan disetujui oleh global ini ya. ya global dan tim global. Karena mereka pasti akan ada reviewnya juga dan juga penilaiannya juga. Gitu. Sama kemudian ada proses reaktivasi misalnya teman-teman setelah nonaktif, otomatis kan namanya reaktivasi berarti kan teman-teman kayak seperti baru lagi sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya sudah punya jaringan dulunya, tiba-tiba teman-teman tidak aktif dan juga mau reaktivasi apalagi, jadi struktur yang lama tidak serta-merta akan
di bawahnya teman-teman lagi gitu ya. Oke. Tapi membangun jaringan baru berarti kita anggap. Oke, coba ya kita lihat yang lebih lengkapnya lagi nih. Nah, yang ini nih, yang grace period ini, berarti konsekuensi nyata adalah bahwa dia cuma terbatas waktu cuma 5 hari, 5 hari ya kan? kalender. Dan Ya. dilakukan itu memang koreksi kesalahan administratif. Tadi seperti Yuni bilang bahwa mungkin salah penulisan sponsornya sehingga Angkanya. pindah ke orang lain, kok nggak ke saya, kok gitu. Salah nih, kenapa lu Iya. tulisnya 7 seharusnya 5. Mumpung 5 hari, ayo kita lapor. Iya. Laporlah, terus change sponsor. Dalam Benar. waktu ini adalah grace period yang 5 hari. Ini adalah cuman waktu yang diberikan privilege buat teman-teman untuk pindah sponsor. Ya, cuman hanya 5 hari pertama teman-teman terdaftar. Setelah itu, kita tidak memberi kemudahan sedemikian untuk Ya. teman-teman pindah. Contohnya kayak tadi ya, Kak Yuni bilang itu adalah ternyata pakai 3 apply approval. Iya. Jadi lebih dari satu kita butuh tanda tangan dari Nah, formnya formnya. dicari dulu 3 sponsornya, ya kan? 3 apply-nya, terus habis itu belum tentu dikirimlah sendiri ke global, global belum tentu setuju gitu kan, dan akhirnya Ada fee-nya juga. ada fee yang harus dibayar dan dan bisa kehilangan seluruh tim kalau disetujui nih dan dia pindah, ya udah tim yang sudah dibentuk bye bye Bye-bye. karena Hanya diri sendiri yang bisa dipindahkan. hanya diri sendiri. Boleh nggak dia? Aku bawa semuanya dipakai 3 plan approval, semuanya bikin. Saya yakin global pasti akan melakukan revisi. Jadi kayak merestrukturisasi ulang dengan cara memindahkan seluruh jaringan itu adalah salah satu hal yang direview dan itu tidak dibolehkan. Dan di dalam formnya sendiri sebenarnya ditulis tidak boleh membawa tim ikut bersama Anda dengan menggunakan cara yang sama. Kecuali satu. Kecuali satu, suami atau istrinya, istri. pasangan. Karena di dalam form ditanya ya Yun ya. Yes. Apa tuh ditanya ya? Apakah ada dalam jaringannya spouse atau ya spouse-nya lah pasangannya. Kalau juga ada, tuliskan nomor ID-nya gitu. Oh, nanti dipindahkan. Plek. Berdua aja. Oke. Ya. Berdua aja. Ya berarti ya hilang dong yang udah dibentuk selama ini. Itu dia. Makanya kita tidak pernah encourage teman-teman once udah bergabung dengan yang lain tim, kita mengharapkan teman-teman malah settle di situ, bertumbuh di situ dan juga mengembangkan jaringannya di situ. Oke. Nextnya kita ada self termination yang lebih dari 6 bulan pastinya. Ini hampir sama ya, tapi ya. Dia mematikan diri dulu, mengajukan, saya mau self termination. Yes, benar. Udahlah dia self terminate, berarti udah hilang dong bawahnya timnya, terus 6 bulan kemudian. Iya. Jadi kalau setelah 6 bulan teman-teman bisa proses, tapi tadi balik lagi ya, strukturnya hilang, kemudian riset dari volume dan juga revenue juga akan teriset jadi awal pastinya kan. Tentunya karena tadi dia membentuk tim yang baru, otomatis ya perhitungan yang baru juga. Oke. Dan yang terakhir ini sih ya udah deh, gue diem aja deh 12 bulan gitu kan. 12 bulan kalau nggak aktif kan teman-teman akan drop ya. Nah kan berarti hilang nih dari jaringannya si upline-nya ya kan. Yes. Nah baru dia mereaktivasikan dirinya di jaringan yang dia mau. Boleh. Ya kan? Tapi teman-teman kan berarti udah kehilangan 12 bulan teman-teman Itu berkembang dia. Itu waktu yang nggak sebentar ya Pak ya. Waktu yang cukup lama, seharusnya teman-teman bisa bertumbuh, tadi berkembang, menghijaukan sendiri. Benar. 12 bulan itu. Nah, ini yang kita nggak mau sebenarnya. Padahal kalau dia kemudian 12 bulan dia diem aja, nggak apa-ngapain, kemungkinan dia sudah bisa dapat 1 atau 2 rank baru kan. Kalau dia benar-benar serius menghijaukan rambutnya sendiri. Iya, Kalau ranknya. dia reaktivasi, berarti mulai dari 0. Yes. Ya kan? Oh, itu dia. Jadi apa namanya, tidak ada jalur ya yang mempertahankan struktur lama sekaligus memindahkan sponsornya. Jadi nggak bisa tuh gitu. Jadi kalau kita mau pindah sponsor ya pasti struktur lama hilang, bukan milik kita lagi. Dan setuju nih seperti yang Ibu Lina bilang juga di kolom komen ya, nggak ada yang sempurna, benar Ibu. Jadi kalau kita mencari sesuatu yang sempurna dalam jaring kita, otomatis yang ada kalau istilahnya sih kekecewaan yang akan tetap timbul gitu ya. Tapi once kita let go dengan apa yang kita punya dan kita mau terus bertumbuh dan berproses di dalamnya jaringan yang kita punya saat ini, saya yakin kita bisa berkembang gitu ya di dalam jaringan kita punya saat ini sebenarnya. Ya itulah karena pasti kemudian kita nggak encourage karena sebenarnya sistem kita itu
sudah kita protect untuk menjaga jaringan. Iya, Kita udah pengen, sedemikian rupa. yes, kalau teman-teman sudah terdaftar di situ, baik-baiklah di situ, berkembanglah di situ, apapun kendalanya. Kita adalah orang dewasa, kita adalah leader, kita bisa men-create sistem dari kita ke bawah. Kalau atas kita nggak mensupport nih ya misalnya ya, kita bisa mencari bantuan itu dari mana saja gitu loh. Ya kayak seorang pebisnis apapun jadi memulai bisnisnya dari nol, dia juga bermodalkan belajar dari sana sini, dari kiri kanan. Dia nggak punya upline bahkan gitu kan. Nah, kita seperti itu juga aja gitu kan. Jadi kita takutnya gini juga, kalau kita membolehkan pindah-pindah sponsor, kita mudahkan nih. Akhirnya apa? Nggak ada loyalitas, ya kan? Nggak ada Benar. loyalitas di brand partner kita, nggak ada loyalitas di dalam komunitas kita. Kita juga jadi was-was. Ini mulai nggak loyal nih orang. Dia mau pindah nih. Gue yakin dia pindah bawa seluruh jaringannya. Gue akan kehilangan 500 OGV dari dia doang. Akhirnya yang ada apa? Chaos di dalam berantem sendiri. Nah, itulah makanya kenapa kita menjaga struktur itu sedemikian rupa karena ya hal seperti ini kita hindari. Tuh. Oh, teh. Nah, jadi bisa jadi juga gini nih. Kalau dikait-kaitin nih, Yun, masalah ini sama pelanggaran. Bisa jadi cross-team recruitment, ya. Batas yang tidak boleh dilanggar nih cross-team recruitment. Karena indikasi pindah-pindahan ini bisa jadi jangan-jangan nih cross-team recruitment. Cross-team recruitment itu adalah apa sih itu, Yun? Coba deh. Mengajak. Kalau ada tim lain pindah secara langsung ataupun tidak langsung, sebenarnya udah ada di PNP-nya juga ya. Jadi kemudian menciptakan kenyamanan di suatu organisasi gitu mungkin ya, agar orang tersebut pindah ke jaringannya dia misalnya gitu ya. Dan juga ini kata-kata menghangatkan ini kemarin Aku senang Indonesianya apa kata-kata ya ini. gitu ya. Senang, aku senang. Iya, menghangatkan nih. Sebenarnya menghangatkan kayak positif. Sebenarnya kita mau Panas-panasi iya, sebenarnya. dalam konotasi yang negatif sebenarnya. Istilahnya untuk berpindah struktur organisasi gitu. Jadi kayak bisik-bisik tetangga gitu ya, di sini aja, di sini aja. Pas kita nggak istiqomah gitu ya, kayak bisik-bisik gitu ya, panas-panasin. Kita sih senang ya, Yun. Maksudnya teman-teman di sini kalau kita lihat sesama komunitas, jadi dengan komunitas lain itu bisa dekat, Yes. bisa ngeblend, itu kita senang gitu ya. Tapi harapannya di situ juga ada leadership yang tinggi, ada kedewasaan yang tinggi, ada integritas yang tinggi untuk kemudian tidak menjadi orang yang melakukan hal seperti ini. Apa lu Pak di organisasi gua aja nih? Wah, kenapa Pi? Kok tempat gua nih ya, tuh training tuh sering banget gitu kan. Kok aku lihat kamu cocok loh ada di organisasiku. Nah, hal seperti ini itu adalah cross team recruitment. Menghangatkan tuh, memanas-manasi. Tuh kan, apply lu nggak ngapa-ngapain kan. Padahal lu naik lu jadi eksekutif ke tempat gua dikasih hadiah nih, dikirimin gua handphone iPhone Pro Max. Waduh, gila. Pindah semuanya ke jaringan. Ya, ini kita nggak mau sebenarnya. Nah, jadi ini ya salah satu bentuk yang mungkin pelanggaran yang mungkin bisa terjadi ketika ada seseorang pindah. Karena memang terus kemudian kita, kenapa ya dia pindah? Tentunya akan ada konsekuensi juga yang diberikan sama yang living, tindakan disipliner yang diberikan yang living juga apabila terbukti seseorang Yes. yang melakukan cross team recruitment ini ya Pak Pi. Oke. Ini kayaknya saya lewatin aja karena ini sama. Cuma beda model. Terus jadi kita langsung ke sini aja. Nah, ini dia. Prinsip Silakan. fairness dan Sama evidence ini ini sama, jadi kita ke sini aja. Jadi sebelumnya ini, sebelum memikirkan pindah, lakukan 3 hal ini. Ya, Kepada jadi diri sendiri berarti ya. diri sendiri dong. Oke, jadi Kan? kayak refleksi diri lagi ya. Jadi kan pas pikir tuh kayak leader tadi, gila ya kayaknya sebelah oke banget nih jaringannya gitu kan. Apa aku sebaiknya pindah? Nah sebaiknya sebelum hal itu terjadi, komunikasi dulu. Apa sih ekspektasi saya sebenarnya? Gitu kan. Benar. Saya sebagai atlet sudah memenuhi ekspektasi itu belum? Terus bangun kembali kepercayaan di jaringan, karena kalau kemudian kita kebanyakan pikiran gitu, jaringan kita juga akhirnya sama nih melakukan hal yang sama. Apa saya nggak pindah aja ya, upline saya ini bengong bulu kerjanya gitu kan. Nah akhirnya kita harus mulai raih kembali jaringan kita. Yuk
kita memang ada di jaringan di upline kita yang mohon maaf dulu nih, karena saya sendiri kurang perhatian nih ke kalian teman-teman. Tapi Terbuka ya. sebenarnya iya, jangan nyalahin upline yang eh, juga tidak sesuai ekspektasi. Ternyata gue nggak sesuai ekspektasi loh, gitu kan. Nah, akhirnya kita pilihlah kita menjaga struktur, kita jangan normalisasi shortcut dengan cara pikir, oh kalau pindah, itu kan shortcut ya. Yes. Aku bisa lebih beruntung nih kayaknya di yang living. Semuanya dikerjain sama upline. Gue bisa santai-santai aja deh, gitu. Terus jangan deh menghangatkan tip orang lain juga. Mendingan dulu deh yang pindah ke sini, gitu ya. Tempat gue lebih enak, gitu. Kita kalau jalan-jalan, meeting, bisa di tempat-tempat wisata. Nah, jangan ya begitu ya. Jadi, pilihlah bertumbuh tanpa merusak sistem. Ya, itu yang kita harapkan. Dan ingat loh, tadi kalau yang kita lakukan dengan cara change sponsor, dan kemudian misalnya ditolak global kayak tadi, 3 applied approval, atau kita melakukan apa, ditolak, kita berada di tempat di mana posisi kita semakin tidak nyaman. Yes. Karena semua orang tahu, lu kan yang pengen pindah, lu ditolak ya, gitu. Pasti kita menjadi tidak nyaman lagi dong. Downline kita juga ngeliat kita, oh lu kan yang mau melarikan diri dari kita-kita nih. Upline kita juga bilang, oh ini nih yang nggak senang ada di sini kan, karena katanya jaringan lain lebih enak. Oke, fine. Ya kan, posisi kita menjadi semakin tidak nyaman. Nah, itulah yang teman-teman akhirnya harus terima. Dan akhirnya, apakah akan berkembang setelah hal dar-dedor itu terjadi? Mungkin tidak ya. Gitu. Nah, jadi kita lebih milih kalau teman-teman tetap menjaga kebijakan dan prosedur kita dan memilih untuk berkembang di tempat yang sama. Gitu. Nah, sponsor change ini mungkin sih tersedia dalam sistem, tapi karakter ini menentukan pilihan loh teman-teman. Mau memilih bertumbuh tanpa harus berpindah, itulah yang lebih diharapkan. Ya kan? Jadi bukan jaminan loh kalau kita melakukan perpindahan sponsor kemudian kita bisa bertumbuh. Gitu sih. Ada nggak kamu komentar mengenai kalimat ini? Ini jaga integritas dan kepercayaan aja yang udah dikasih sebenarnya. Once kita jadi leader kan sebenarnya ada tanggung jawab ya, Papi ya. Yes. As a moral juga, karena kan once teman-teman membawa satu orang ke dalam menjadi salah satu dari timnya kita, berarti teman-teman sebenarnya dari awal pun sudah punya tanggung jawab di situ untuk ya membawa dia, karena dia punya visi dan kita misi yang sama dan kita, kenapa dia join dengan kita gitu kan sebenarnya kan di awal. Jadi pastiin pada saat teman-teman mengajak seseorang untuk bergabung bersama timnya teman-teman, situ juga teman-teman tahu bahwa ada kepercayaan yang harus dibangun dengan ya tadi teman baru tadi gitu ya, dan juga integritas yang harus dijaga juga, dan juga tanggung jawab yang teman-teman sudah emban ya nantinya juga saat membawa. Yes, betul banget. Nah, itulah makanya teman-teman, tadi kita bisa melihat di sini bahwa kita sekarang sudah berada kok di tempat yang tepat karena keputusan kalian bisa bertumbuh di tempat sini atau tempat situ adalah di diri kalian sendiri. Mau dimanapun teman-teman berada, kalau Yes. kita tidak mengembangkan diri kita sendiri, kita tidak mencari strategi, kita tidak berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk berkembang, kalian nggak akan berkembang. Sama, mau ditaruh di tempat yang, wah gila ini fastest growing community. Belum tentu kalau kita tidak bisa mengikuti apa yang diharapkan, ya kita tidak akan berkembang. Karena biasanya seseorang itu bisa bertumbuh dan berkembang karena memang ada usaha dari dirinya sendiri juga. Ada hal-hal yang dilakukan untuk mengembangkan strategi, gitu ya. Bukan kita cari ke tempat lain yang kita pikir akan memberikan peluang kita untuk berkembang. Peluang itu di diri kita. Mau apapun dilakukan dikatakan oleh upline, kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Kalau kita nggak mau ya kita nggak akan tumbuh. Ya, kita mau ke tempat lain. Kalau di tempat lain bisa pikir, oh dia bisa berkembang, itu pasti usahanya lebih besar. Ya, karena memang dia punya usaha lebih besar. Tapi kalau usaha itu kita menolak usaha itu karena kita maunya cara shortcut, ya. Oh, saya pikir dengan saya pindah, saya otomatis akan ikut berkembang. Enggak, tetap semuanya berbalik ke diri sendiri. Karena masing-masing kita adalah upline, masing-masing kita adalah orang yang mempunyai cita-cita di dalam bisnis ini mau seperti apa. Bukan orang lain downline kita menunjang cita-cita kita.
memang iya mereka menunjang, cuma mereka juga punya cita-cita untuk diri mereka sendiri. Dan sebaiknya kita sebagai upline, kalau sepelajaran saya selama beberapa tahun di dunia direct selling, kita harus membantu downline kita dulu bertumbuh. Supaya kita juga ikut Kita ikut merasakan bertumbuh. pertumbuhannya. Jadi jangan sampai pernah ada cerita begini, karena dia kemudian memaksakan targetnya adalah diri dia sendiri. Oh, saya pokok sebulan harus punya duit 10 juta. Nanti dia ngitung tuh di apa namanya VO-nya, belum 10 juta. Oh, dia belum belanja, diteleponin lah yang belum belanja. Belanja Oh dong, belanja iya dong. iya. Nah, karena kemudian dia nggak belanja-belanja nih, atau dia belanja, ketutup lah 10 juta. Begitu 10 juta ketutup, dia berhenti. Sudah. Ini Ya, Ya. siapa tadi? Ngomongin papi. Nah, itulah makanya teman-teman. Tadi sampai mana ya? Juta tadi itu sebenarnya sih. Jadi setelah dia akhirnya menyadari kok akhirnya dia sadar bahwa oh gila ya ini upline gue ya, gue cuma kayak dimanfaatin nih, ekspektasinya nggak nyampe dong, ya kan? Harapan saya dia mengayomi dan membantu saya bertumbuh, ternyata saya dikejar-kejar untuk menumbuhkan dia doang. Pengen pindah sponsor dong dan lainnya, gue pindah sponsor, saya dengan cara mematikan diri saya begini, akhirnya jaringannya runtuh. 10 juta nggak didapat, bahkan 100.000 pun tidak dia dapat. Akhirnya sampai dia akhirnya, oh saya salah, saya harus bantu downline saya. Akhirnya semuanya harus merasakan hal yang sama, harus punya keinginan yang sama, sehingga akhirnya dia pun terdorong naik karena downline-nya merasa gila nih upline gue, bantu gue bener-bener gitu kan. Yes. Saya pengen nih jadi star bulan depan, saya pengen jadi senior star dalam 3 bulan kemudian, saya pengen jadi eksekutif dalam 5 bulan setelahnya, dan seterusnya. Itu dibantu sama upline-nya, dan tentu dia membantu downline-nya yang juga sudah menjadi upline, membantu downline-nya lagi. Seperti itulah yang diharapkan dari pertumbuhan sebuah komunitas yang living. Gitu. Jadi teman-teman, kira-kira Apa nih pihak? Jadi kira-kira. ada pertanyaan nggak terkait hal ini? Karena ini merupakan slide terakhir saya. Ya, ini merupakan slide terakhir saya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya akan stop share biar muka saya lebih besar terlihat. Slideshow. Oh, iya. Gimana caranya? Udah ke sana yuk. Di mana letaknya end slideshow? Oh, Ya. ini. Oke, sambil tapi udah end slideshow, teman-teman udah bisa Ini ada kayak ingin tanyakan. ini obatin ya? Oh, bukan. Ke Zoom, Pak. Oh iya. Maaf ya, inilah kenapa saya butuh Gen Z. Terima kasih. Giving forward ke Pak Umi kita. Lanjut. Hai Umi Suara kita. lagi. Benar, pay it forward. Benar, giving forward, pay it forward. Tepat sekali Umi Yes. kita, bahwa apa yang kemudian kita alami, kita tahu ini baik, kita bantukan juga hal itu, kita duplikasikan juga ya, istilahnya Bu Mai ya. Give it forward, pay it forward, itu adalah kita juga menduplikasikan apa yang baik ke dalam kita. Semakin pintar nih, semakin ilmu kita kasih, Yes. itu sebenarnya semakin ringan loh kerjaan kita. Yes, benar. Jadi jangan pelit, jangan pikir, aduh nanti dia tahu semua nih, nanti dia ngebalap gua nih gitu kan. Enggak. Nanti Ya, saya udah gold, saya baru gold, dia udah jadi diamond. Nggak apa-apa, kita punya satu kaki diamond, itu malah senang loh, kita punya satu kaki kuat nih. Kebanggaan juga loh sebenarnya. Benar, Bagi dan timnya. jadi belajar nih gimana caranya satu kaki diamond itu, kok saya bisa cetak diamond satu, kenapa saya nggak bikin 2 diamond? Itu kuat banget, gue nggak akan turun dari 2 kaki ini nih, ya kan, cetaklah jadi 3 diamond. Jadi kasih apapun, pay it forward, give it forward, duplikasi ke downline kita sebanyak mungkin ilmu yang kita punya. Kalau mereka punya ilmu yang lebih dari kita, jangan malu kita untuk belajar. Ya, sebagai leader, sebagai upline itu bukan berarti kita harus tahu segalanya. Kita bisa belajar dari downline kita banyak hal. Gitu. Yes?
Udah siap menghijaukan Harus siap dong menghijaukan bagian rumput tubuh sendiri, ya, ya ya. kan? Rumput sendiri itu harus hijau. Tadi pupuknya itu adalah enrol, ya kan? Terus kemudian kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas apa gitu yang membuat akhirnya masing-masing kepala individu ini terisi dan akhirnya ikut membantu kita untuk menghijaukan rumput kita gitu. Oke, kira-kira ada lagi nih nggak Kak Yuni yang mau bertanya? Ini sudah tidak ada nih kakak-kakak sekalian nih. Berarti Baik. kalau istilahnya tuh udah clear gitu ya mengenai jaringan yang kita mau ya jaringan yang kuat tentunya bukan jaringan yang rapuh gitu ya. Benar, sudah tahu kan kita pengen jaringannya kuat, ya udah stay lah di tempat yang ada. Kita jauhkan rumput kita sendiri, cari pupuk-pupuknya nih lagi cari pupuknya nih kayaknya ya. Mulai apa apa nih kegiatan kita untuk menghijaukan rumput kita sendiri, mulai deh dipikirin teman-teman. Karena strategi itu, kegiatan itu, aktivitas itu nggak boleh bolong teman-teman. Itu memang harus dilakukan dan dipikirkan sebulan ini mau ngapain, sampai kita punya aktivitas yang padat sampai setahun itu mau ngapain sampai goal kita tercapai. Bukan hanya goal kita, goal tim-tim kita. Karena goal kita itu akan tercapai kok tim kita ini goalnya tercapai. Kita punya 2 orang eksekutif, kita naik loh jadi siapa? Silver, ya kan? Dan kita menciptakan, create banyak eksekutif, kita akan terus naik gitu ya. Kita terus enroll, kita create eksekutif, kita akan terus naik. Tapi yang kita pikirkan adalah kita create, kita bantu sepenuh hati downline-downline kita. Gak usah mikirin kita, karena otomatis kita pasti akan naik. Oke, Oke? thank you loh Bir. Jadi saya jadi kayak moderator gitu ya. Ya udah, kalau gitu kamu yang tutup ini. Sebenarnya tidak ada lagi pertanyaan nih dari kakak-kakak sekalian Yes. terkait dengan training kita pada bulan atau hari ini gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah stay dari awal sampai akhirnya dan juga mungkin dari kita juga dari Bapak Irianto Ya. dan juga saya ingin mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi Oh, teman-teman iya. yang menjalankan menunaikannya. Sehat selalu sampai hari kemenangan tiba ya nanti Papi ya. Kemenangan tiba. Oke. Dan- Oh, ada Kak Lidiana. Oke. Dan tetap stay tune untuk next training. Next training ya, kemungkinan bulan depan sebelum Lebaran ya. Libur Lebaran Sebelum libur Lebaran